Selamat siang Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional? Yang pertama, mengelola emosi dengan baik. Yang kedua, membangun hubungan interpersonal yang sehat. Yang ketiga, menunjukkan nilai-nilai sosial yang baik. Yang keempat, meningkatkan komunikasi yang efektif. Yang kelima, menjaga kesetaraan dan keadilan. Dan yang keenam, mengajarkan strategi pemecahan masalah. Kedua, kasus yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Kasus ini saya ambil berdasarkan fakta yang terjadi di sekolah PPL saya, yaitu di SMA Negeri 7 Kupang. Yang pertama, penerapan pembelajaran sosial emosional belum diterapkan secara menyeluruh karena dibatasi oleh waktu mengajar. Jadi saat kami mengajar, kami hanya diberikan waktu 30 menit saja, sehingga kami mengalami kewalahan saat menerapkan pembelajaran sosial emosional. Memang saat penerapan pembelajaran sosial emosional, beberapa aspek yang harus diterapkan itu sudah kami lakukan dengan baik. Kami terapkan secara menyeluruh, tetapi kembali lagi penerapannya itu kurang maksimal karena kami dibatasi oleh waktu. Yang kedua, karakter peserta didik yang masih sering ribut sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menenangkan mereka. Kembali lagi, pada saat penerapan pembelajaran sosial emosional, kita harus menyesuaikan dengan karakter peserta didik. Jadi di SMA Negeri 7 Kupang, kami dihadapkan dengan karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Jadi karakteristik peserta didik ini juga harus kami sesuaikan saat menerapkan proses pembelajaran sosial emosional. Yang ketiga, proses belajar mengajar masih menggunakan metode ceramah. Jadi saat kami melakukan observasi, kami melihat bahwa banyak guru-guru yang masih menerapkan metode ceramah, sehingga penerapan pembelajaran sosial emosional dapat diterapkan secara baik karena semuanya hanya bersumber dari guru. Guru peran utama dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi tidak melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran tersebut, sehingga saat penerapan pembelajaran sosial emosional itu tuh lebih terlihat dari guru yang mengajar atau memberikan proses pembelajaran kepada peserta didik. Yang keempat, waktu mengajar yang singkat membuat guru kesulitan dalam memetakan kebutuhan belajar peserta didik. Jadi kembali lagi seperti yang pertama saya jelaskan bahwa kami dibatasi oleh waktu. Jadi untuk memetakan kebutuhan belajar peserta didik tidak bisa kita lakukan pada satu kali pertemuan. Jadi untuk beberapa kali pertemuan itu kami membutuhkan waktu untuk memetakan kebutuhan belajar peserta didik, baik dari minat, kesiapan maupun latar belakang belajar dari peserta didik itu sendiri. Kemudian yang kelima, sikap tegas guru yang membuat peserta didik merasa tertekan dalam mengikuti proses pembelajaran. Kembali lagi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa kebanyakan guru di SMA Negeri 7 menggunakan metode ceramah sehingga guru merasa bahwa mereka harus selalu didengarkan. Jadi ketika peserta didik bertindak dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan guru, itu akan sikap keras ataupun tegas dari guru. Tetapi kebanyakan peserta didik menganggap bahwa guru yang tegas itu artinya guru yang egois atau guru yang lebih ingin didengarkan. Tetapi sebenarnya guru yang tegas itu artinya guru yang bijaksana. Dia tahu memposisikan diri pada saat mana dia harus keras, pada saat mana dia harus marah, dan pada saat mana dia harus menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan kepada peserta didik. Yang ketiga, beberapa cara yang dapat dilakukan sekolah untuk mendukung pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, membuat program pembelajaran sosial emosional yang terstruktur dan sistematis. Jadi ini merupakan tugas guru sebelum membuat atau melaksanakan program pembelajaran sosial emosional, kita perlu merancang pembelajaran sosial emosional ini secara sistematis dan terstruktur. Jadi saat kita menerapkannya itu kita sudah tahu apa dan hal-hal apa saja yang ingin kita perlihatkan dan ingin kita pelajari dan yang ingin kita implementasikan kepada peserta didik.
Yang kedua, menyediakan fasilitas dan dukungan untuk membantu peserta didik mengembangkan keterampilan sosial emosional. Jadi, keterampilan sosial emosional ini biasanya berkaitan dengan kegiatan non-akademik. Contohnya di SMA Negeri 7 Kupang itu ada kegiatan non-akademik pramuka, drum band, menari, mading. Jadi, dari sekolah juga menyediakan fasilitas-fasilitas yang mendukung keterampilan sosial emosional peserta didik. Kemudian yang ketiga, merancang proses belajar yang menunjang keterampilan sosial emosional peserta didik. Jadi keterampilan sosial emosional peserta didik ini dapat kita implementasikan pada saat proses diskusi kelompok. Jadi kita sebagai guru harus merancang LKPD yang menarik. LKPD di mana dalam LKPD tersebut kita sudah menggabungkan gaya belajar dari peserta didik, baik dari visual, audiovisual maupun kinestetik. Jadi LKPD-nya harus dirancang berdasarkan gaya belajar peserta didik sehingga peserta didik tidak jenuh atau tidak merasa bosan saat mengerjakan LKPD yang diberikan guru. Jadi saat proses diskusi kelompok ataupun pengerjaan LKPD, peserta didik dilatih keterampilan sosial emosionalnya untuk bagaimana membangun diskusi yang baik antar anggota kelompok dan bagaimana untuk saling mendengarkan dan menyampaikan pendapat. Kemudian yang terakhir, menyediakan ekstrakurikuler yang beragam. Seperti yang sudah saya jelaskan pada poin 2 tadi, bahwa ekstrakurikuler yang beragam ini sudah terlihat seperti program ekstrakurikuler pramuka, drum band, mading, menari, dan menyanyi. Yang keempat, apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Ya, menurut kelompok kami, karakteristik peserta didik mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional di dalam kelas. Proses pembelajaran sosial emosional akan berlangsung dengan baik apabila guru memahami karakteristik peserta didik dengan baik. Artinya, pembelajaran sosial emosional itu dapat berlangsung secara sistematis dan terstruktur apabila guru sudah memahami betul karakteristik peserta didik itu seperti apa. Jadi, cara menghadapi kendala, yang pertama, merancang pembelajaran sesuai tingkat perkembangan peserta didik. Yang kedua, melakukan asesmen diagnostik untuk memetakan kemampuan belajar peserta didik. Yang ketiga, menerapkan proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang keempat, membangun kedekatan emosional bersama peserta didik. Yang kelima, biasakan untuk memberikan peserta didik tugas yang diharuskan dikerjakan secara berkelompok. Dan yang terakhir, berikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengutarakan pendapatnya. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ana Rain. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan tentang situasi sekolah yang terjadi pada film Laskar Pelangi, di mana yang pertama itu yang bisa kita pelajari adalah semangat guru untuk mengajar dan mempertahankan sekolah dasar Muhammadiyah walaupun masih banyak kekurangan. Kemudian yang kedua itu semangat anak-anak untuk terus bersekolah walaupun masih sangat banyak kekurangan. Kemudian yang ketiga itu perjuangan yang pantang menyerah dari guru-guru tersebut, di mana ketika ada masalah, ada tantangan, guru-guru tersebut berusaha untuk mencari solusi demi mencapai tujuan pendidikan yang mereka harapkan. Kemudian yang keempat itu kesadaran akan peran dan tanggung jawab mereka sebagai guru, di mana guru di sini sangat tahu atau sangat sadar akan kewajiban mereka sebagai guru, di mana mereka berusaha untuk membantu para siswa untuk meraih cita-cita mereka. Kemudian di sini guru juga tidak hanya mengajar tetapi juga menjadi teladan dan penggerak bagi murid-murid mereka. Jadi sebagai guru sebagai agen perubahan harus memiliki sikap yang berani, pantang menyerah, memiliki kesadaran yang penuh akan peran dan tanggung jawabnya, sehingga pendidikan atau
ilmu yang diberikan kepada peserta didiknya itu sangat bermanfaat, dan sebagai guru juga harus menyadari akan potensi yang ada pada siswa, pada setiap siswa. Dengan demikian, guru akan memainkan perannya yang lebih efektif dalam memperjuangkan pendidikan yang layak bagi peserta didiknya. Jadi dalam film Laskar Pelangi ini, di mana dua hal penting yang perlu kita pelajari, yaitu adalah semangat guru untuk memperjuangkan pendidikan bagi murid walaupun masih banyak kekurangan, dan juga semangat siswa untuk tetap belajar walaupun keadaan tidak memungkinkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menceritakan tentang hal-hal penting yang ada pada film Sekolah Rimba. Sekolah Rimba ini merupakan sebuah film yang dirilis pada tahun 2013, yang diadaptasi dari novel dengan judul yang sama seperti judul filmnya, yang diperankan oleh Butet Manurung, di mana film ini menceritakan tentang seorang guru muda yaitu Butet Manurung tersebut yang dikirim ke pedalaman hutan untuk mengajar anak-anak suku Dayak. Dia harus menghadapi berbagai tantangan termasuk bahasa yang berbeda dan perbedaan budaya yang signifikan yang terjadi di sana. Film ini menjadi sangat populer di Indonesia karena menyampaikan pesan-pesan yang sangat penting akan pendidikan di daerah terpencil yang belum terjamah akan pendidikan, serta kearifan lokal dan keberagaman budaya yang harus dihargai. Dari kejadian pada film Sekolah Rimba, kita dapat belajar banyak hal, antara lain yang pertama, pentingnya pendidikan di daerah terpencil dan bagaimana pendidikan dapat membuka kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup orang-orang yang tinggal di sana. Kemudian yang kedua, pentingnya memahami dan menghargai keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Tentunya yang diutamakan adalah di daerah-daerah terpencil seperti di suku Dayak tersebut. Kemudian yang ketiga, tantangan yang dihadapi oleh para pendidik ketika mereka berada di daerah terpencil, seperti bahasa yang digunakan tentunya berbeda, kemudian perbedaan budaya, dan juga kondisi lingkungan yang bisa dibilang cukup sulit untuk dapat kita adaptasi. Yang keempat, nilai-nilai seperti kerja keras, kesabaran, keberanian, dan kebersamaan dalam menghadapi tantangan dalam hidup. Hubungan film Sekolah Rimba dengan pembelajaran sosio-emosional adalah bahwa pada film ini mengajarkan kita banyak hal, yaitu nilai-nilai sosial, emosional yang sangat penting, seperti menghargai perbedaan, menghargai kerjasama, toleransi, dan juga keberanian. Di film ini juga menunjukkan cara-cara untuk mengatasi bagaimana kita seorang guru dapat mengatasi rasa takut, kemudian mengatasi rintangan, dan juga menemukan kekuatan dalam diri sendiri ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat seperti yang ada pada film Sekolah Rimba tersebut. Oleh karena itu, film Sekolah Rimba ini dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi untuk pembelajaran sosio-emosional dalam pendidikan, terutama untuk meningkatkan keterampilan sosial dan emosional siswa atau peserta didik, begitu juga dengan seorang guru dalam menghadapi tantangan pendidikan.